Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 ini ya, Pagi bikinkan video untuk pembahasan hiburan kubro yang ada di modul matematika pangkat dan akarnya, ada di halaman 17 ya. Pagi di sini akan bahas yang soal PG mungkin ya, atau nantilah kalau misalkan videonya nggak terlalu panjang ya, Pagi akan bahas sampai esai gitu ya. Baik, langsung aja ya. Di nomor 1 ini yang ditanya adalah hasil dari 5 kuadrat tambah 5 pangkat 1 tambah 5 pangkat 0. Hati-hati, di sini ada soal yang sering banget anak-anak tuh kejebak gitu ya. Kejebaknya gimana? Jadi mereka tuh menganggap ini tuh menggunakan sifat yang pangkatnya itu tinggal ditambahin aja gitu ya. Jadi ini 5 pangkat 2 tambah 1 tambah 0. Padahal salah. Kenapa salah? Karena untuk sifat yang tadi itu bisa digunakan kalau misalkan si tanda operasinya itu bukan tambah ya, tapi perkalian. Nah ini nih, kalau ini baru dia bisa 5 pangkat 2 tambah 1 tambah 0, ini boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini kan penjumlahannya, maka ini tidak menggunakan sifat yang tadi. Bentar bel dulu. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Ya, jadi kita menggunakan cara yang ngitung satu persatu ya. 5 kuadrat berarti kan 25 ya, hasil dari 5 kali 5. 5 pangkat 1 ya berarti 5, terus 5 pangkat 0, ingat pangkat atau bilangan yang dipangkatin 0 selain angka 0 ya, itu selalu hasilnya 1 gitu ya kalau dipangkatkan. Sehingga ini hasilnya ya udah jumlahin aja semuanya ya. Berapa tuh ya? Tinggal cari di option A, B, C, D ya. Lanjut yang nomor 2 juga. Nah, ini sama ya, cuman basisnya atau bilangan yang dipangkatinya itu adalah negatif 3 gitu ya di sini tuh. Ya berarti tinggal hitung satu-satu lagi ya. Ini nggak bisa pakai cara yang tambahin pangkatnya karena dia operasinya penjumlahan. Sip, jadi ini minus 3 pangkat 3, artinya kan berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 terus ditambah ini negatif 3 pangkat 2 berarti negatif 3 kali negatif 3. Yang selanjutnya negatif 3 pangkat 1 ya tetap ya negatif 3 berarti ya, ditambah lagi negatif 3 pangkat 0 yang tadi Pak Ugi bilang ya, bilangan berapapun mau positif mau negatif kalau dipangkatin 0 hasilnya 1 kecuali 0 pangkat 0 nya, itu nanti kalian akan bahas di SMA. Ini hasilnya 1 ya. Lanjut, ini berarti negatif kali negatif ya. Ingat kalau negatif kali negatif itu hasilnya jadi positif ya. Jadi di sini positif ya, negatif 3 kali negatif jadi positif 9, terus positif 9 dikaliin negatif 3 berarti jadi negatif lagi ya. Ingat kalau positif dikalikan negatif, atau Pogi tulis ini sini ya. Bagi yang belum hafal nih ya, positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Gitu ya. Baik, balik lagi ke yang tadi, jadi 9 yang positif tadi dikali negatif 3 jadi hasilnya negatif 27 ya. Lanjut. Yang ini negatif 3 kali negatif 3 tadi negatif kali negatif itu positif berarti jadi positif 9 nya ditambah 9 sini, lalu negatif 3 ketemu sama positif jadi negatif ya, tambah 1. Nah, oke, dah tinggal dihitung aja. Ini boleh digabungkan sama ini dulu ya, dosa 27 dosa lagi 3 ya, berarti masih dosa ya, dosanya dan nambah jadi negatif 30. 9 tambah 1 jadi positif 10. Oke, ini jadi negatif 20 gitu ya. Sip, itu yang nomor 2. Nomor 3, hasil dari 4 pangkat negatif 3. Nah, kalau misalnya ada bilangan yang berpangkat negatif, jadikan dia pangkat positif. Gimana caranya? Pakai yang rumus ini nih, A pangkat negatif N itu selalu menjadi 1 per A pangkat N. Ini nih rumusnya nih ya. Contohnya kalau misalnya ada bilangan 2 pangkat negatif 2 lah misalnya ya. Nah, cara ngitungnya adalah jadiin ini 1 per dulu ya, ngikutin rumus yang tadi. Jadi 1 per, nah 2 ya, 2 yang ini
pangkat yang asalnya negatif berubah jadi positif. Nah jadi kayak gini nih ya. Ya udah tinggal hitung aja jadi 1/4. Itu kalau misalkan contoh yang ini. Sekarang yang di soal berarti ini jadi 4 pangkat min 3 itu jadi 1/4 pangkat. Nah pangkatnya yang asalnya negatif ini ya berubah jadi positif jadi pangkat 3. Udah deh tinggal hitung aja ya. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4. Nah hitung sendiri lah ya. Nah, berapa tuh itu ya. Nomor 4 hasil dari, nah ini juga sama ya, dia ada pangkatnya tuh pangkat negatif. Nah, kalau pangkat negatif ya gunakan rumus yang tadi yang ini nih ya, sehingga ini berarti jadi 1 per gitu ya, 1/(-2). Ingat ya ini karena dalam kurung jadi di bawah sama negatifnya gitu ya, jadi -2 pangkat 4 ya. Jadi yang asalnya pangkatnya negatif 4 berubah jadi 4. Nah ini nih ya, lanjut hitung jadi 1 per, nah pangkat 4 itu kan berarti berulang sebanyak 4 kali ya -2 nya. Nah gini, sip, berarti jadi 1 per -2 kali -2 jadi positif ya. Terus ini kali negatif kali negatif lagi positif, 4 kali 4, nah berapa tuh ya. Hasilnya adalah ini ya, hitung sendiri. Nomor 5. Oke, ada bilangan pecahan pangkatnya negatif. Kalau misalkan kita ikutin rumus yang tadi ya, yang A pangkat N sama dengan 1/A pangkat min N, ini juga bisa ya diterapkan ke yang pecahan. Tapi ada cara yang lebih ringkas lagi, yang Pak Ogi pernah kasih tahu di kelas tuh ya. Kalau misalkan ada bilangan A per B gitu dipangkatkan dengan negatif, maka dia bisa ubah jadi pangkatnya positif dengan membalik aja si pecahannya, yang asalnya A per B jadi B per A gitu. Nah gini nih ya, gunakan rumus yang ini nih biar lebih ringkas dibanding yang pakai 1 per tadi ya. Sehingga kalau kita terapkan di soal ini berarti jadi yang asalnya 2/3 pangkat negatif 4 sama dengan 3/2 ya, dibalik nih 3/2 sehingga pangkatnya bisa jadi positif. Udah tinggal di perkalian berulang aja, jadi 3/4 3/2 dikalikan 3/2 dikalikan 3/2 dikalikan 3/2. Oke, lanjut dihitung. Cara ngitungnya ya, cara ngitungnya itu atas kali atas semua kaliin gitu ya, dan bawah sama yang bawah. Atas 3 kali 3 kali 3 kali 3 berulang sebanyak 4 kali ya, berapa tuh ya. Terus yang bawah 2 kali 2 kali 2 kali 2 tuh berapa ya. Udah deh, kalau bisa diperkecil ya perkecil, kalau nggak bisa ya udah jadi segitu aja. Cari di option A, B, C, D gitu. Nomor 6 masih tentang yang tadi ya, bilangan pecahan yang pangkatnya tuh negatif. Ya tinggal dibalik aja ya. Pak ini ada negatifnya, abaikan dulu negatifnya ya, taruh aja di tengah. Yang dibalik tuh hanya si angkanya aja, 3/2 berarti ya, yang asalnya tadi 2/3, sehingga ini pangkatnya jadi positif. Ya udah tinggal dihitung perkalian berulang aja. Ini ada negatifnya di bawah ya karena dia pakai tanda kurung. Oke, nah gini ya, lihat perhatiin sini ya. Ini pertama kalikan dulu si tandanya ya, tanda positif negatifnya. Ini kan negatif semuanya ya. Negatif kayak negatif kan jadi positif, terus positif kali negatif jadi negatif lagi ya, balik lagi ke negatif, sehingga ini hasilnya bakal negatif gitu ya. Nah sekarang tinggal mikirin yang angkanya, kaliin semuanya. 3 kali 3 kali 3 kan berarti jadi 27 ya. Yang bawah berarti 2 kali 2 kali 2, nah berapa tuh ya. Nah hasilnya pasti negatif gitu. Lanjut yang nomor 7. Nah ini yang nomor 7 yang di nomor 1 tadi Pak Ogi singgung tuh ya. Kalau misalnya ada bilangan yang basisnya sama nih ya, ini basisnya sama-sama 2 nih, bahkan ketiga-tiganya ya. Terus operasinya perkalian
atau pembagian, ini perkaliannya, terus ini pembagiannya, maka kalian bisa gunakan rumus yang ini nih ya, A pangkat M kali A pangkat N, maka kalian tinggal jumlahkan si pangkatnya gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka kalian bisa kurangkan si pangkatnya. Nah gini nih ya. Nah, ada dua rumusnya yang bisa kalian gunakan, sehingga yang ini kita bisa kerjain dulu yang atas ini ya, yang ini dulu nih. Nah berarti yang atas kan tinggal tambahin aja sih pangkatnya karena basisnya udah sama. Jadi 7 tambah 11, yang bawah tetap aja dulu 2 pangkat 6 ya. 7 tambah 11 itu kan berarti jadi 2 pangkat 18 ya, per 2 pangkat 6. Nah ini pembagian nih, kalau pembagian tinggal dikurangkan si pangkatnya pakai yang rumusnya ini nih ya. Jadi 2 pangkat 18 dikurangi 6, hasilnya adalah 2 pangkat. Nah berapa tuh ya, hitung sendiri. Nomor 8, bentuk baku. Nah bentuk baku tuh ingat yang notasi ilmiah nih ya, nama lainnya tuh notasi ilmiah ya, notasi ilmiah. Nah tapi kita harus kalikan dulu hasil perkalian ini nih. Nah jangan sekali-kali kalian menghitung dulu ini ya dalam kurung ya, karena bakal jadi jelimet untuknya ini ya tipsnya nih. Jadi jangan 8 kali 10 pangkat 7, nolnya ada 7 ya. Wah ditulisin semuanya nih, jadinya ini 8, nolnya ada 7 gitu ya, 80 juta ya. Kebanyakan nggak? Enggak deh, pas. Nanti kalikan sama ini, nanti bakal repot kalau misalkan dituliskan atau diuraikan gitu ya si bilangan berpangkatnya. Jadi tipsnya, kalikan angka yang depan dengan yang depan ini nih. Nah ya, terus dihitung dulu lah ya. 8 kali 7 kan 56 ya. Nah terus baru digabungkan dengan yang ini. Nah 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 8, basisnya sama-sama 10 ya, berarti tinggal tambahin pangkatnya kalau dikaliin ya, 10 pangkat 15. Aduh maaf ya, bentar ya, Pogi jeda dulu sebentar, ini ada suara berisik dari belakang ya, kayaknya polisi ya, lagi ada banyak yang demo. Udah ya. Baik, ini udah sampai 56 kali 10 pangkat 15, tapi ini masih belum dalam bentuk baku ya atau notasi ilmiah. Syarat notasi ilmiah ini perlu diingetin lagi, jadi bentuk form umumnya itu A kali 10 pangkat N. Syaratnya si A ini harus bilangan antara 1 sampai 10, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu ya. Nggak boleh lebih dari 10, nggak boleh kurang dari 1. Nah problemnya di sini masih 56, ini kan lebih dari 10 tuh. Gimana caranya supaya dia jadi memenuhi aturan yang notasi ilmiah? Lihat sini, Oke kasih tips yang di kelas tuh sebetulnya belum Pogi sampein ya. Gunakan trik pindah koma maju mundur. Oke, ini ada koma di sebelah sini tuh. Atau Pogi kasih contoh soal yang lainnya, misalkan 4,8 lah ya, 14,8 kali 10 pangkat 20 misalnya nih ya. Ini ada contoh soal kayak gini. Ini kan masih belum memenuhi syarat notasi ilmiah karena si ininya masih lebih dari 10. Nah caranya, ini ada koma nih ya, ada koma sini nih. Kalau komanya maju ke sebelah kiri ya, maju ke depan sini, maka nanti tinggal tambahkan 1 gitu ya, bukan tambah 1 ya. Majunya kan ini sekali ya ke depan biar jadi 1,48 ya, majunya sekali kan ya si komanya. Maka tinggal pangkatnya itu tambahin 1 jadi 10 pangkat 21 gitu ya. Tambahin 1 si pangkatnya. Tapi kalau misalnya contoh yang lainnya, jangan dihapus dulu, sorry. Tambahin 1 ya. Tapi kalau misalnya ada contoh soal yang lain, misalnya 0,82 misalnya, 0,82 kali 10 pangkat 15 misalnya. Nah ini kan si komanya itu
harus ke sebelah sini ya, karena 0,8 tuh kan kurang dari 1 ya, nggak boleh, nggak memenuhi syarat nih. Komanya mundur ke sebelah kanan nih, mundur nih ya, jadi harus 8,2 nih ya. Nah karena mundur maka si pangkatnya ini dikurangi 1 gitu ya. Jadi ini 8,2 kali 10 pangkat 14 gitu. Paham sampai sini ya? Kalau misalkan masih perlu diulang lagi aja di backward si videonya nih ya. Jadi kalau misalkan maju ke sebelah kiri, dia tinggal ditambahin 1. Kalau misalkan mundur kayak gini ya, sebelah kanan, tinggal pangkatnya dikurangin. Kita terapkan coba ya di soal yang ini. 56 nih ya. Mana Pak komanya nggak ada nih, sebetulnya tuh ada koma di sebelah sini ya, komanya tuh sebelah sini. Ini kan 56,0 ya sebetulnya. Nah supaya si jadi 5,6 ya, supaya kurang dari 10, maka si komanya ini pindah 1 kali ke sebelah kiri nih ya, pindah 1 kali sebelah kiri ya, berarti maju ya. Nah berarti 5,6 kali 10 karena maju ya, berarti ditambahin 1, 15 tambah 1 gitu ya. 5,6 kali 10 pangkat 16 gitu ya. Sip ya, mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang Pogi jelasin. Sip, lanjut lagi ke nomor 9. Bentuk baku dari 3,2 kali 10 pangkat 11 dibagi 2 kali 10 pangkat 5. Masih tentang bentuk baku ya, harus memenuhi syarat yang tadi ya. 3,2 dibagi 2 dulu ya. Nih, yang ini dulu yang dikerjain. Depannya dulu. Kita kotret lah 3,2 ya. 3,2 dibagi 2 ya. 2 kali berapa yang mendekati 3 kali 1 ya. Jadi gini, bentar. Gimana ini? Gimana gini? Kok jadi gini ya? Bentar. Mencet apa tadi? Oh gini, sip. Lanjut ya. 3,2 bagi 2. 2 kali berapa yang jadi 3 kali 1 ya? 2 dikurang 3 kurang 2 jadi 1. Nah komanya turun ya. Nah biar nggak ada koma di sini ya, pindahin komanya ke atas. Set gini. Jadi 2 kali berapa mendekati 12 kali 6 ya. Jadi 0. Sip. Jadi hasilnya 1,6 ya, 32,2 bagi 2. 1,6 kali, nah 10 pangkat 11 dibagi sama 10 pangkat 5 ya, dibagi pangkatnya berarti dikurang ya. Jadi 10 pangkat 11 kurangi 5 gitu ya. Berarti 1,6 kali 10 pangkat berapa tuh, 11 kurang 5 ya. Dan ini udah otomatis jadi memenuhi syarat ya, karena 1,6 kan lebih dari 1 dan kurang dari 10. Ya udah tinggal ini doang ya dihitungnya ya. Tapi kalau seandainya kalian masih belum menemukan ininya tuh belum memenuhi syarat, tinggal gunakan yang trik yang Pogi bilang tadi ya. Ini pakai yang ini ya. Sip. Lanjut lagi ke nomor 10. Hasil dari 6 akar 3 dikurangi akar 27 tambah akar 12. Kalau penjumlahan pengurangan bentuk akar, wajib si bentuk akarnya tuh sama dulu ya. Ini kan 3 ya, ini 27. Wah beda-beda semua ya. Nah kalau misalkan beda gini, dicek dulu si bentuk akarnya bisa kita sederhanain atau enggak. Ternyata yang 27 sama 12 ini masih memungkinkan untuk disederhanain. Caranya dipecah tuh ya, jadi perkalian faktornya. Yang 6 akar 3 mah tetap ya, karena 3-nya udah mentok di situ, nggak bisa dipecah lagi. Akar 27 kan perkalian dari 9 sama 3 kan ya. Nah 9 sama 3 nih, Pogi perkaliannya pakai titik aja simbolnya. Ini tambah 12 perkalian dari 4 sama 3 kan ya. Nah jadi pilih perkaliannya yang salah satunya tuh bisa ditarik akarnya ya, atau dihitung akarnya jadi bilangan bulat. Ini nih akar 4 gitu ya, akar 9. Nah 12 juga sebetulnya ya bisa kan perkalian antara 6 sama 2. Tapi dua-duanya ini tidak ada yang memenuhi syarat atau nggak ada yang bisa dihitung akar bulatnya. Akar 6 kan nggak di tabel kuadrat kemarin yang Pogi kasih itu nggak ada ya. Akar 2 apalagi gitu ya. Jadi jangan pilih yang 6 sama 2 ya. Pilihnya 4 sama 3 untuk 12. Nah lanjut lagi ya. Ini 6 akar 3. Akar 9 kan 3 ya, dikurangi 3 akar 3. Jadi ini hasil akar 9 jadi 3 ya. Terus 4 jadi 2 akar 3. Ya udah. Nah bentuk akarnya udah sama semua kan ya. Nah ini udah sama semua. Jadi tinggal jumlahkan aja angka depannya. Seolah kayak gini lah ya. Misalnya
6 yang ini ya 6x gitu ya dikurangi 3x ditambah 2x gitu. Jadi tinggal jumlahin hitung aja angka depannya ya 6 kurang 3 tambah 2 gitu. Jadi 3 tambah 2 ya dari 5 akar 3 atau nah gitu ya. Sip, ini yang nomor 10. Nomor 11 sama ya, tinggal kalian pecah dulu si akarnya, bentuk akarnya. Kalau yang 50 berarti 25 kali 2 ya, 25 kali 2 ya. Pak, ini ada 3-nya, tulis lagi ya, 3-nya biarin ya. Ini 25, ini 2 ya untuk yang 50 nih. Kalian 25 sama 2. Kenapa nggak 10 sama 5? Ya akar 10 sama akar 5 kan nggak bisa dihitung hasil bulatnya ya, nggak ada. Dikurangi 2 akar 18 berapa nih? 9 sama 2 ya pilihnya ya. Terus 98 kan 49 sama 2 gitu ya. Dah, tinggal kita lanjutin. Ini 3-nya biarin aja dulu, terus nanti gabungkan atau tempelkan sama yang akar 25 tuh 5 kan ya. Nah, kayak gini gitu ya. Dikurangi ini 2 kali akar 9 kan 3 ya, kali 3 ini 2, terus akar 49 tuh kan 7 ya. Ini 7 akar 2. Rapiin sekarang 3 kali 5 berarti 15 akar 2. 2 kali 3 kan berarti jadi 6 akar 2 tambah 7 akar 2. Nah, udah sama kan semuanya akar 2. Nah, hitunglah berapa tuh ya, pakai prinsip yang sama yang ada di nomor 10 tadi ya. Nomor 12 akar 5 per. Nah, ini perkalian semua. Enggak deng, ada pembagiannya. Gimana cara ngerjainnya? Ini bisa kalian kerjain dulu yang bawah ini nih ya, diselesaikan dulu. Ini berarti jadi akar 5 nya mah yang di atas biarin aja dulu. Nah, 5 kali 6 kan jadi 30 ya, 30 akar 2 kali 10 berarti 20. Oke ya, lanjut lagi. Nah, sekarang tinggal disederhanakan aja bagian sini nih ya. 5 sama 30 sederhanain, bagi 5 dua-duanya ya, jadi 1/6 ya. 5 bagi 5 1, 30 bagi 5 ya 6. Gabungkan dengan 5 sama 20 masing-masing dibagi 5 ya. Ini jadi 1, ini jadi 4 gitu kan ya. Yang 20 tuh. Ya udah, tinggal dihitung aja akar 1 kan 1 ya. Jadi ini 1 kali 1 per 6 kali akar 4 2 gitu ya. Hasilnya adalah 1 per 6 kali 2 berapa tuh ya. Udah gitu aja. Itu yang nomor 12. Silakan gunakan cara yang sama untuk ngerjain soal nomor 13 ya. Kayak sama nomor 12 caranya. Lanjut yang nomor 14. Ini ada perkalian bentuk akar dengan pengurangan bentuk akar. Tentu yang harus kita kerjain adalah yang perkalian dulu ya. Berarti kita kerjain dulu yang 3 akar 2 kali 2 akar 10. 3 kali 2 kan berarti jadi 6 akar 2 kali 10 berarti jadi 20. Dikurangi 2 akar 5. Tapi sampai sini ini kan bentuk akarnya beda ya, nggak bisa langsung dikurangkan, harus disederhanain dulu si akar 20-nya tuh ya. Dipecah berarti jadi 6 kali 4 sama 5 ya, dikurangi 2 akar 5. Ini berarti jadi akar 4 nya kan berarti jadi 2 ya, jadi 6 kali 2 kali akar 5 dikurangi 2 akar 5. 6 kali 2 kan jadi 12 akar 5 dikurangi 2 akar 5 berarti jadi 10 akar 5 gitu ya. Oke, lanjut lagi di nomor 15 ya. Di sini ada soal bentuk 15 per akar 3 dapat disederhanakan jadi apa gitu ya. Nah, kalau di MTK seperti yang Bogi bilang, biasanya kalau ada pecahan yang penyebutnya itu ada bentuk akar, suka dirasionalkan atau dihilangkan sih bentuk akar yang ada di penyebutnya itu gitu ya, supaya nanti penyebutnya itu tidak ada lagi bentuk akar. Gimana caranya? Ya gampangnya tinggal copy paste aja bagian bawah yang jadi penyebutnya tadi ya, bentuk akar tadi ini. Jadi kalau di bawahnya ini akar 3 ya langsung aja kaliin akar 3 per akar 3 gitu ya. Nah, tinggal kalikan aja atas dengan atas, bawah kali bawah gitu ya. 15 kali akar 3 kan berarti nempel ya, 15 akar 3 per akar 3 kali akar 3 jadi akar 9.
Akar 9 kita bisa hitung ya, seperti yang kita tahu akar 9 itu adalah 3 ya. Jadi 15 akar 3 per 3. Ini di opsi jawaban nggak ada karena masih bisa diteruskan lagi nih. 15 bisa dibagi habis sama 3 kan ya. Jadi lihat yang ini, nah yang akarnya mah abaikan aja dulu. Jadi 15 bisa dibagi 3 ya, yaitu jadi 5 akar 3 gitu ya. Itu yang nomor 15. Nomor 16 juga sama kayak nomor 15 tadi, hanya ada tempelan aja bagian sini ya, ada 4-nya. Gimana caranya? Seperti yang Pak Ugi jelasin di kelas gitu ya, kalian bisa langsung kalikan dengan bentuk akarnya aja untuk kasus yang kayak gini nih ya. Kalau di bawahnya ini ada akar 3 ya berarti kaliin dengan akar 3 per akar 3. Kalau misalkan akar 5 ya akar 5 per akar 5. Jadi tergantung si penyebutnya tuh apa gitu ya. Jadi di sini langsung aja atas kali atas, bawah kali bawah, sehingga jadi 5 akar 3 per 4 kali 1 ya, 4 kali 1 ya berarti jadi 4 akar 3 kali 3 jadi 9, sehingga ini hasilnya adalah 5 akar 3 per 4 kali akar 9 itu kan 3 ya, akar 9 itu 3, jadi ini langsung aja dikaliin aja jadi 5 akar 3 per 4 kali 3 berapa tuh ya. Nah tinggal cari jawabannya di opsi jawaban ya sendiri. Nomor 17 ada operasi tambah di sini nih ya. Gimana cara merasionalkannya? Mirip kayak yang tadi gitu ya. Jadi tinggal copy paste aja apa yang ada jadi di penyebutnya gitu ya. Nah di sini tuh kan penjumlahan ini ya. Nah kalau misalnya untuk pengalinya nanti bagian sininya nih ya, itu mirip copy paste yang tadi, hanya aja kalau misalkan di sini tambah maka di sini jadi kebalikannya, jadi kurang gitu ya. Jadi kebalikannya ya. Kalau tambah jadi kurang, kalau di sininya kurang jadi tambah gitu ya di sebelah pengalinya gitu ya. Nah untuk pengerjaannya ini Pak Ugi pakai cara yang cepat aja. Yang atas kali atas, bawah kali bawahnya. Yang atas tuh berarti jadi 6 dalam kurung akar 5 min akar 3 dikurungin kayak gini nih ya. Per bawahnya ini tinggal cari apa kaliinnya gini. Akar 5 per akar 5, akar 5 kali akar 5 itu kan jadi akar 25 ya. Akar 25 nih. Lanjut positif kali negatif, positif yang ini ya maksudnya sama negatif ini dikaliin berarti jadi negatif nih ya, pengurangan di sini kurang. Akar 3 kali akar 3 jadi akar 9. Nah jadi tuh ya. Udah tinggal kita beresin nih. 6 dalam kurung 5 min akar 3 per akar 25 kan 5 ya, 5 dikurangi 3 berarti jadi 2. 6 dalam kurung 5 akar 5 ya sorry, akar 5 min akar 3 per 2. Di opsi jawaban nggak ada karena ini masih bisa kita lanjutkan, yaitu 6 sama 2 dibagi nih, 6 bagi 2 berarti jadi berapa? Jadi 3 ya, 3 akar 5 min akar 3 ya. Tinggal cari aja jawabannya di opsi jawaban ya. Nomor 18 ya sama ya kayak soal yang tadi. Nah tinggal dikalikan aja dengan penyebutnya ya, tinggal copy paste ya, ini akar 7 min akar 3 ya. Nah berarti copy paste yang bawahnya ini jadi akar 7 plus akar 3. Kenapa plus? Karena di sini min ya, jadi kebalikannya akar 3 plus akar 7 per akar 3 gitu ya. Yang atas tinggal copy paste aja, kali atas ya 7 pakai yang merah aja. 7 dalam kurung akar 7 plus akar 3 gitu ya per, nah yang bawah ini akar 7 kayak akar 7 jadi akar 49, negatif kayak positif jadi negatif gitu ya. Akar 3 kali akar 3 jadi akar 9. Lanjutin deh ya, akar 7 min akar 3 per 7 dikurangi 3. Nah berapa tuh ya, lanjutin lagi nih. 7 tinggal 7 kurangi 3 aja ya, berapa tuh? Cari di opsi jawaban. Nomor 19 kayaknya sama ya kayak soal-soal sebelumnya, nomor 17 dan 18, tinggal kalian lanjutkan lagi aja untuk menentukan hasil rasionalnya gitu ya. Nomor 20, kantung beras memiliki berat 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang ada pada karung itu punya berat yang sama gitu ya, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 2 gram. Perkirakan banyak butir berasnya yang ada di sana. Baik, sebetulnya ini soal
SD yang dimodifikasi si ininya tuh bilangannya tuh pakai notasi ilmiah gitu ya. Nah, caranya kan untuk menentukan banyaknya beras ya tinggal dibagi aja kan ya, berat keseluruhan dibagi berat per butirnya itu untuk menentukan banyak berasnya tuh ada berapa gitu ya. Jadi banyak beras sama dengan 50 kg total berasnya tadi ya, dibagi sama 2,5 kali 10 pangkat min 2 gram ya. Nah, ingat lagi ya, satuan wajib disamain dulu tuh ya. Kilogram ke gram itu kan turunnya tuh sebanyak 3 kali ya. Ingat lagi konsep yang kucing hitam KH dalam mobil itu. Nah, tapi ini kan gram ya, pakai G berarti desi centil mondar mandir itu ya. Nah, tinggal tambahin G nya aja nih ya, G. Nah, ini dag ya. Baik, ini kilogram turun ke gram sebanyak 1, 2, 3 ya, 3 kali. Berarti tinggal tambahin nolnya aja ya, jadi 3 aja, 50.000 ya per 2,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, udah sama nih satuannya. Kalian boleh diubah dulu si 50.000-nya jadi notasi ilmiah alias 5 kali 10 pangkat 4 ya. Oke, ini 2,5 kali 10 pangkat min 2. Tahu kan ya ini cara menggalnya kan di sini nih ya, menggalnya sini nih ya. Nah, 5 kali 10 pangkat 4 kan ya. Karena ini nolnya ada 4. Sip, jadi tinggal dihitung aja. 5 dibagi 2,5 kan 2 ya. Yang ini nggak ada per lagi ya. Ini 2 kali 10. Ini kan 10 pangkat 4 bagi 10 pangkat min 2 ya. Karena pembagian maka dikurang ya si pangkatnya. Jadi 4 dikurangin negatif 2. Nah gitu ya. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 4 tambah 2 ya. Dilebur ya, negatif kayak negatif nih. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 6. Nah, uraikan deh sendiri ya. 10 pangkat 6 itu artinya kan 10-nya ada nolnya ada 6 ya. Jadi 2 kali sejuta. Nah, hitung deh berapa ya. Di opsi jawaban cari ya. Sip. Untuk yang soal esai ini kan mengurutkan bilangan yang terbesar dan sampai ke terkecil gitu ya. Nanti kalian tinggal uraikan aja ini jadi berapa gitu ke notasi ke bentuk biasa aja nih ya. Ini bentuk biasa, ini memang nggak usah, ini udah selesai ini ya. Nanti tinggal bandingkan aja mana yang terkecil mana yang terbesar gitu. Tapi untuk kisi-kisi ulangan sih sebenarnya sampai nomor 20 aja sih PG gitu ya. PG-nya aja untuk soal esai ini hanya sekedar tambahan aja untuk kalian yang mau ada pahala tambahan. Jadi kayaknya Pak Ogi nggak akan bahas di sini ya, video sini biar nggak kepanjangan. Jadi cukup aja di sampai nomor 20 aja ya untuk soal PG untuk persiapan nanti ulangan harian ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.